Mas Adi dalam podcast Humas Polda Jawa Timur. Perkenalkan, saya Bribka Beni Erik Irwanda, anggota Subbag Watpes Bag SDM Polres Jember. Inspirasi dari saya sama saudara untuk melahirkan sendal yang namanya Boloni ini. Jadi kami produksi ini mulai tahun 2016. Yang membuat sandal itu mahal atau enggak itu adalah dari tren model. Yang nomor 2 itu adalah brandnya. Justru ini bahannya ini adalah Eva Super. Ya ada proses perjalanan lika-liku lah untuk kita itu mengembangkan suatu brand, sama membangun distribusi marketnya juga. Gitu. Karena di belakang kita itu ada pabrik yang di situ ada ratusan karyawan. Nah ketika market ini nggak jalan, mau nggak mau pabrik harus PHK beberapa karyawan. Pedagang sukses itu kuncinya satu, jujur Mas. Jadi kita menghandle orang itu 100 orang lebih untuk membesarkan brand ini, sehingga ternyata di situ kita masalahnya juga gede. Di situ itu kehilangan uang itu bukan hanya ratusan, tapi nilainya sudah M. Menjadi tanggung jawab saya, dan itu alhamdulillah di tahun 2024 ini masalah itu terselesaikan. Kami di sini hanya berbagi sedikit ilmu yang mungkin itu bisa bermanfaat, bahwasanya berbisnis itu penting. Allah itu maha adil, bahwasanya Allah itu akan menyalurkan rezekinya, tapi kita siap medianya, salah satunya dengan berbisnis. Halo Sobat Humas, bertemu kembali dengan Mas Adi dalam podcast Humas Polda Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, tim multimedia Bit Humas Polda Jatim sedang berada di kota Jember, dan saat ini telah bersama kami seorang anggota dari Polres Jember, dan beliau memiliki usaha produksi sandal. Tanpa berlama-lama lagi, telah hadir bersama kami Bribka Beni Erik Irwanda. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas Adi. Baik Pak Beni, Mas Adi mau nanya mengenai profesi Pak Beni sebagai anggota Polri. Kesehariannya Pak Beni di Polres Jember ini ngapain aja Bapak? Oke, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bribka Beni Erik Irwanda, anggota Subbag Watpes Bag SDM Polres Jember. Nah, kebetulan saya di Subbag Watpes, nah itu lebih ke perawatan personil. Seperti itu Mas Adi. Jadi keseharian kalau Watpes sendiri itu tugasnya banyak. Nah, kebetulan kalau saya membidangi yang pertama itu pensiun, nah mengurus pensiun, terus kemudian izin, cuti, dan sebagainya, terus kemudian sama konselor di Polres Jember, seperti itu Mas Adi. Baik Pak Beni, selain kegiatan Pak Beni sebagai anggota Polri di Polres Jember, ini di depan Mas Adi dan juga Pak Beni ini ada sandal-sandal ini Pak. Ya. Ini kan berarti produksinya Pak Beni. Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Humas di rumah? Oh ya, jadi gini Mas Adi, kalau sandal ini sebenarnya yang punya produksi itu saudara, gitu. Jadi cuman kalau untuk produksi sandal sendiri, untuk memiliki sebuah pabrik itu mungkin modalnya sangat-sangatlah besar. Jadi produk ini bukan produksi home industry. Mungkin kalau seperti perorangan itu lebih ke home industry yang kapasitas sekali produksi satu model itu mungkin hanya ratusan. Tapi kalau pabrik itu sekali produksi satu model itu ribuan bahkan jutaan, seperti itu. Karena apa? Kita kalau pabrik itu memang untuk bahan cetakan, untuk menghasilkan satu produk itu, nah itu memang biayanya kosnya besar. Nah, brand Boloni sendiri ini, nah ini yang memang salah satu brand sandal yang ini mulai dari launching mereknya, modelnya itu memang inspirasi dari saya sama saudara untuk melahirkan sandal yang namanya Boloni ini. Seperti itu Mas Adi. Baik Pak Beni, berarti ini kan produksi sandal merek Boloni ini dari pabrik berarti Pak? Pabrik, untuk produksi yang besar, pabrik, skala ya, besar. Betul. Baik, untuk target marketingnya Bapak, bagaimana Bapak? Ya, kalau untuk pemasarannya, target marketing kita, alhamdulillah jadi kami produksi ini mulai tahun 2016. Jadi brand ini muncul 2016, alhamdulillah di tahun 2019, nah produk ini mulai menusantara. Insya Allah kami sudah ada di beberapa kota, itu agen, grosir, atau mungkin mitra marketing kami sudah ada. Khususnya kalau produk ini di Jawa Timur, insya Allah semua kota ketika kawan-kawan atau mungkin ini yang membutuhkan produk Boloni,
pasti di kota itu ada brand kita. Seperti itu Mas Adi. Baik Pak Beni, saya boleh lihat satu ya Bapak? Iya, boleh Mas Adi. Ini kan saya juga masih awam Pak Beni mengenai sandal-sandal ini. Iya. Ini kalau boleh tahu ada bahan-bahan macamnya nggak Bapak? Jenis-jenis bahan yang pembuatan sandal ini Bapak? Jadi selama ini kita sebagai konsumen sandal itu menurut kita sandal ini harganya mahal itu bagus. Baik. Tapi belum tentu. Jadi sandal mahal itu belum tentu bahannya bagus. Jadi sebenarnya itu yang membuat sandal itu mahal atau enggak itu adalah dari tren model. Yang nomor 2 itu adalah brandnya. Seperti itu Mas Adi. Jadi contoh salah satu produk ini sekilas seperti sandal jepit biasa ya. Baik. Justru ini bahannya ini adalah Eva Super. Gitu. Nah kalau produk ini justru dibandingkan dengan brand yang sudah ada ya, mungkin orang melihatnya setara dengan Swallow, sandal jepit biasa. Tapi kalau orang yang sudah pengalaman tahu tentang bahan sandal, itu salah satu brand yang nasional ini yang di Indonesia itu Viper. Nah itu kalau dicek di supermarket nggak ada yang harganya di bawah 30.000, pasti di atas 30.000. Nah itu pengetahuan sejenis. Nah ada juga ini bahannya yang seperti ini adalah bahan PCU. Nah, kalau bahan PCU ini modelnya sudah trendy, tapi dari segi bahan orang melihat wah ini modelnya cantik dan sebagainya, tapi harganya murah karena bahan ini murah Mas. Seperti itu. Nah ini ya, ini dan bahan ini ada 2, ada bahan putih dan ada bahan hitam. Nah, yang bahan hitam yang seperti ini. Ini jauh lebih murah lagi harganya seperti itu. Nah, dari konsepnya sandal Bologna ini mengusung adalah ini salah satu brand produk anak Indonesia yang mengusung konsep adalah trendy modern tapi harganya ekonomis gitu. Nah, mungkin kan kalau selama ini sandal murah harga ekonomis ya sandal jepit biasa, tapi kita membuat konsep yang modelnya kekinian tapi harganya murah banget seperti itu Mas Adi. Kalau boleh tahu Pak Beni, ini ada produk sandal yang dari bahan daur ulang Bapak? Bahan daur ulang ya. Nah ini salah satu ini kenapa harganya murah yang namanya bahan PCU ini. Nah ini adalah dari bahan bekas. Salah satu contoh yang mungkin karet, terus kemudian plastik ada plastik tertentu, makanya kenapa ini disebut PCU atau PVC karena dari plastik itu kita giling, kita olah. Bahan dasarnya ini. Ini jadi memang dari plastik tertentu dari ya, berbagai plastik tertentu jenisnya kayak pipa, terus kemudian dan itu nanti kita giling lagi, maka kita olah jadi bahan seperti ini Mas Adi. Berarti ini termasuk jenis yang ramah lingkungan Bapak ya, karena memanfaatkan barang-barang bekas. Iya, betul. Jadi kita ambil dari ibaratnya besi tua. Kalau yang sering didaur ulang adalah besi tua, tapi ini memang bahan-bahan plastik tertentu itu kita ambil sebagai campuran seperti itu, Mas Adi. Baik Pak Beni, tadi itu ada satu sandal yang harganya 30. Kalau boleh tahu kisaran harga sandal merek Bologna ini berapa Pak? Nah, kalau Bologna itu harganya itu belasan ribu itu konsumen ya, bukan sebagai grosir atau agen. Pastinya kalau untuk grosir atau agen kami tidak membuka karena itu rahasia ini ya, setiap ini ya. Jadi kalau seperti ini, mungkin orang beli sandal jepit biasa, harganya mungkin 12-13. Tinggal tambahin sedikit sudah modelnya lebih trendy. Ini harga jualnya ke konsumen 15-17 ribu Mas Adi. Seperti itu. Nah seperti cewek nih. Seperti cewek yang ini Mas Adi. Ini sebenarnya kita ngusung desainnya ini adalah sandal-sandal yang branded. Yang mungkin harga yang asli sandal ini bisa sampai ratusan ribu, bahkan 100 ribu ke atas. Konsep yang kita ambil adalah kita terinspirasi dari sandal-sandal mahal, bagaimana masyarakat Indonesia itu pada akhirnya bisa menikmati model yang seperti sandal mahal, tapi dia dapat membeli dengan harga yang ekonomis seperti ini Mas Adi. Ini harganya ke konsumen hanya 20.000 Mas Adi. 20.000 Bapak? 20.000. Nah ini berarti orang kalau pakai ini nggak mungkin tahu ini kalau harga. Kalau semisal brandnya ini, ini kebetulan kenapa brand Bologna-nya nggak kita tampilkan supaya orang lebih pede. Seperti itu Mas Adi. Berarti dapat menjangkau seluruh kalangan Bapak ya? Seluruh kalangan seperti itu Mas Adi.
Pak boleh tahu Pak, ini sudah berjalan dari 2000 tahun berapa Pak? Sudah berapa tahun? Kalau kami merintis brand ini kami mulai 2016. 2016. Akan tetapi brand ini baru bisa dikenal masyarakat itu tahun 2019. Jadi ya ada proses perjalanan lika-liku lah untuk kita itu mengembangkan suatu brand, sama membangun distribusi marketnya juga Mas Adi. Jadi mungkin orang mengira itu wah jualan sendal. Nah tapi di belakang kita ini saya bukan pedagang biasa gitu, karena di belakang kita itu ada pabrik yang di situ ada ratusan karyawan. Nah ketika market ini nggak jalan, mau nggak mau pabrik harus PHK beberapa karyawan, mengimbangi besarnya market kita, seperti itu Mas Adi. Berbicara tentang lika-liku perjalanan produksi sandal Bapak, mungkin ada cerita suka duka di balik produksi sandal ini Bapak, hingga sampai saat ini masih tetap produksi. Ya, kalau lika-liku secara untuk produksi ya, itu lebih ke ini saudara kami yang menghandle produksi. Nah, jadi lika-likunya itu ya memang mulai kita meniru model dan sebagainya, inspirasi yaitu itu lahir dari kami orang marketingnya, seperti itu. Nah, kemudian lika-liku kami di marketing sendiri itu untuk menawarkan brand ini Mas, itu luar biasa. Dulu bahkan ketika merek ini lahir, itu kita ke grosir-grosir besar, kita itu dianggap sebelah mata. Produk apa ini? Dan memang dulu masih hasil produk kita belum sekeren inilah, seperti itu. Sampai kita pada waktu itu hanya mereka nggak usah modal, kita suruh jualin aja, mereka nolak duluan Mas. Itu akhirnya kita membangun tim marketing yang kelasnya kelas bawah, yaitu bagaimana kita menawarkannya ke toko-toko kecil. Nah seperti itu. Nah baru dari situ toko-toko kecil, terus kemudian kita ke konsumen langsung dengan beberapa tim market yang kita bentuk seperti itu. Nah akhirnya orang itu mereka sudah merasakan membeli harganya murah. Kenapa? Dari pabrik langsung kita jual konsumen, pasti harganya murah, orang pasti nerima gitu loh. Nah begitu produk ini sudah diterima, barulah grosir, agen itu mencari produk kita. Itu seperti itu. Nah dalam perjalanan kita membangun tim-tim kecil itu Mas Adi, itu resikonya gede banget. Kenapa? Karena kita itu memanfaatkan orang yang mau kerja sama kita, dan kita bagaimana orang itu mau menjualkan produk kita. Otomatis ketika orang ini kita modalin, pasti mau. Nggak usah modal, ini coba ini barang dari pabrik langsung, seperti itu. Tapi resikonya gede banget. Nggak banyak orang ternyata itu memang kunci untuk sebagai pedagang sukses itu kuncinya satu, jujur Mas. Jadi di dalam bisnis ini ketika kita bertemu dengan waktu itu kita banyak Mas, setiap kota ada 5 orang. Jadi kita menghandle orang itu 100 orang lebih untuk membesarkan brand ini, sehingga ternyata di situ kita masalahnya juga gede. Ada misalnya nih keluarganya sakit, uangnya kepake dan sebagainya. Ada yang orangnya ini kabur. Nah, jadi di situ kita itu keuangannya pabrik itu untuk ibaratnya kita harusnya bayar sponsor, ya bayarnya ke orang-orang tadi. Itu bukan hanya mungkin orang nggak percaya kalau kita di situ itu kehilangan uang itu bukan hanya ratusan, tapi nilainya sudah Mas. Itu hilang sudah. Kalau misalnya kita total itu, kalau misalnya barang ini kita muat itu bisa jadi sampai 20 truk tahun itu ya. Nah tapi ini kan prosesnya nggak instan ya, tapi mulai dari 2016 sampai 2019 itu selama 16, 17, 3 tahun lebih lah. Itu kita menyisahkan ibaratnya pembelajaran, atau kita belajar dalam menangani marketing itu biayanya cukup gede, bukan ratusan juta lagi Mas. Itu. Nah itu menjadi tanggung jawab saya, dan itu alhamdulillah di tahun 2024 ini masalah itu terselesaikan. Jadi kita tuh nyicil terus ke pabrik ya, ini karena resiko ini ya, tanggung jawab saya yang kita ini kan. Jadi memang dalam membangun bisnis itu tidak semudah yang kita pikirkan. Nggak ada Mas bisnis instan itu. Kalaupun ada, itu adalah bisnis itu ada mentornya atau orang yang memang mau membimbing kita. Nah, sedangkan kami di sini memang otodidak.
Jadi dengan pengetahuan sama kita punya kawan banyak, nah seperti itu Mas Adi. Wah, luar biasa Pak Benny. Nah, ini ya Banyak itulah sekali. makanya kita itu di sini itu pingin Mas, berbagi, sharing, jangan sampai masalah kita dulu ini dialami orang. Paling enggak ketika saya dulu kehilangan uang sekian M untuk belajar, nah ketika orang ini tahu ilmunya, paling enggak orang itu tidak akan kehilangan meskipun itu kecil, hanya 1 juta, 2 juta. Nah, kita menyelamatkan uangnya orang untuk dalam memulai usaha, paling enggak itu kan jadi amal saya Mas. Ya, seperti itu Mas. Luar biasa sekali Bapak. Lika-liku perjalanan produksi sandal sampai hingga saat ini, alhamdulillah sukses sampai Nusantara Bapak ya. Iya, insya Allah mungkin kalau kawan-kawan, mungkin anggota Polri yang ada di luar Jawa, mungkin kami di Jawa Timur, insya Allah market kami sudah ada. Kemarin ada adik liting juga, namanya Mas Putu, itu dari Ruteng, NTT, itu langsung kontak, Bang, liting tahun berapa? Nah, nyambung, insya Allah dengan seperti ini tuh lebih cepat Mas, gitu loh. Berarti memang banyak sekali hambatan-hambatan hingga saat ini, alhamdulillah sampai sukses besar Bapak ya, alhamdulillah ya. Ya ini terus, jadi kita nggak boleh berbesar hati bahwasanya dalam dunia usaha itu ininya rodanya terus berputar. Kita ada kompetisi, terus kemudian ada market, terus kemudian ada kondisi ekonomi, itu sangat sangat berdampak Mas. Jadi memang kita harus terus belajar. Ya terus belajar. Jadi kita nggak boleh berbesar hati bahwasanya kita saat ini rajanya sana, enggak, kita terus dengan rendah hati kita selalu belajar dan melihat situasi yang ada, seperti itu Mas. Betul sekali Bapak, mantap sekali. Bapak kalau boleh tahu sudah berapa karyawan di pabriknya sendal bolon ini? Nah kalau pabrik ini kan kebetulan kalau pabrik ini kan punya kakaknya ibu saya. Nah seperti itu. Nah kalau karyawan di pabrik sendiri sudah hampir 300-an Mas, total karyawan di pabrik. Tapi kalau yang di bawah manajemen saya, tim marketing, insya Allah 50 lebih sudah di semua kota, seperti itu. Kalau untuk ini tim ya, ada, jadi di kami itu ada tim, ada mitra ini ya. Kalau mitra insya Allah 100 ada Mas, outlet kecil, outlet boloni, pedagang boloni yang tersebar di Indonesia ini insya Allah lebih dari 100 orang, seperti itu Mas. Pak Benny, misalkan ini Sobat Humas di rumah pengen bermitra dengan sendal bolon ini bisa Bapak? Sangat-sangat bisa Mas. Sangat-sangat bisa Bapak. Karena konsep kami adalah kita itu bagaimana bisa menjadi wasilah rezeki banyak orang, seperti itu Mas. Makanya bukan hanya sekedar wasilah saja, tetapi bagaimana kita membekali dengan ilmu yang kami menggaransi itu nantinya 0% kerugian. Mungkin kalau yang di luar sana bisnis pertanian, bisnis apa, mereka tidak akan berani menggaransi 0% kerugian. Kalau kami insya Allah siap menggaransi 0% kerugian. Seperti itu, asal mengikuti apa yang menjadi arahan kami. Seperti itu Mas Adi. Baik Pak Benny, mungkin ada pesan untuk Sobat Humas di rumah yang ingin mungkin memulai bisnis sandal atau bisnis yang lain, bisa disampaikan kepada Sobat Humas. Oke, untuk Sobat Humas, kami di sini hanya berbagi sedikit ilmu yang mungkin itu bisa bermanfaat, bahwasanya berbisnis itu penting, dan berbisnis ini adalah salah satunya yaitu berdagang. Itu kita sebagai menjalankan sunnah Rasulullah, dan bisnis ini adalah sebagai wadah Allah itu memberikan rezekinya. Jadi bagi kita Polri PNS, kerjanya keras kayak apapun, gajinya sama. Allah itu maha adil, bahwasanya Allah itu akan menyalurkan rezekinya, tapi kita siap medianya. Salah satunya dengan berbisnis. Seperti itu Mas Adi. Baik Pak Benny, luar biasa sekali. Mungkin sangat bermanfaat ini untuk Sobat Humas di rumah. Baik Pak Benny, terima kasih atas kesempatan untuk bisa ngobrol dengan kami. Baik Sobat Humas, demikian podcast kami bersama dengan Pak Benny, seorang anggota Polri dari Polres Jember yang memiliki usaha sendal boloni. Dan terima kasih telah menonton, sampai bertemu pada episode berikutnya. Salam presisi.